Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Putri Anggraini. Saya dari Sarjana Terapan Keperawatan kelas 1B dengan NIM. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, struktur, dan fungsi sel. Jadi mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang sel terlebih dahulu. Sel adalah unit terkecil yang masih bisa menjalankan semua fungsi kehidupan seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Setiap sel memiliki struktur dan organel yang memungkinkan mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi ini secara efisien. Berikut adalah struktur dan fungsi-fungsi sel. Yang pertama itu ada nukleus atau inti sel, memiliki fungsi untuk menampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Yang kedua ada ribosom, berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Yang ketiga ada badan Golgi, berfungsi sebagai tempat mengelola dan memodifikasi protein. Yang keempat ada mitokondria, berfungsi untuk menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh, beraktivitas, dan menjaga kelangsungan hidup. Yang kelima ada retikulum endoplasma halus, berfungsi untuk membentuk lemak dan steroid. Yang keenam ada retikulum endoplasma kasar, berfungsi untuk memproduksi, mengemas, serta mengangkat protein sekretori seperti antibodi, protein, pembentuk darah, insulin, enzim, musin, hingga kolagen. Yang ketujuh, peroksison berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Yang kedelapan ada membran plasma atau membran sel, memiliki fungsi sebagai perlindungan, pengaturan aliran zat, permukaan melekat, pengenalan sel, enzim. Yang kesembilan ada mikrotubulus, berfungsi menentukan bentuk sel, membantu transportasi organel intraseluler, membantu pemisahan kromosom selama mitosis. Yang kesepuluh ada intermediat, berfungsi untuk menahan tarikan seperti mikrotubulus. Yang kesebelas ada filamen, memiliki beberapa fungsi tergantung pada jenisnya, yaitu berfungsi sebagai elemen struktural yang membantu sel mempertahankan bentuk dan integritasnya. Yang ke-12 ada mikrofilamen, berfungsi untuk memainkan peran penting dalam penataan sitoplasma. Yang ke-13 ada sentriol, berperan penting dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle dan pembentukan silia serta flagela. Yang ke-14 ada lisosom, berfungsi sebagai sistem pencernaan sel, berfungsi untuk mendegrasi bahan yang diambil dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak terpakai itu sendiri. Flagellum berfungsi untuk membantu pergerakan sel atau organisme. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma, bisa halus atau kasar secara umum, berfungsi untuk menghabiskan protein agar sel lainnya berfungsi. Yang terakhir ada smooth endoplasma reticulum, berfungsi untuk mengatur penyimpanan ion kalsium. Selanjutnya ada bukti tugas praktikum menggambar bagian sel. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.